Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Menjelang Lebaran, Realme masih belum berhenti merilis smartphone terbaru. Yang terbaru di sini ada Realme 9 4G. Nah, gimana buat spesifikasinya dan apakah HP ini cukup menarik? Yuk mari kita bahas selengkapnya. Untuk paket penjualannya, box Realme 9 ini terlihat masih seragam seperti box Realme 9 Pro Series. Terlihat warna kuning dan hitam tanpa gambar smartphone. Di sisi kanan box ada tulisan Realme, di kiri ada Realme 9 dan di atas bawah itu kosong. Di belakang kayak biasa ya, ada spesifikasi kuncinya. Oke, mari kita buka boxnya. Pertama-tama kita akan menemui kotak kuning tipis yang isinya itu lengkap. Ada softcase, SIM ejector, kartu jaminan, dan juga panduan penggunaan. Di bawahnya ada smartphone-nya, kita taruh samping dulu. Dan di bawahnya lagi ada kepala charger dengan output 33 watt. Dan juga tak lupa ada kabel data USB atau USB-C. So, ini dia smartphone-nya, Realme 9. Warna unit yang saya lagi unboxing kali ini adalah Meteor Black. Ada dua warna lagi yang dijual Realme, yakni Sunburst Gold dan juga Stargaze White. Beda dari kedua warna itu, finishingnya itu glossy, sedangkan yang ini itu matte. Pertama kali pegang HP ini yang saya rasakan adalah bodinya yang tipis banget. Wajar aja, ketebalannya cuma 7,9 mm. Dan framenya ini masih bisa loh dibuat Realme jadi flat. Ini agak susah sih sebenarnya. Build quality di HP ini juga terbilang cukup solid. Meski pada bagian belakang ini masih berbahan polikarbonat, tapi saya nggak ngerasa kopong buat bodinya, masih cukup padat dan solid. Buat framenya di sisi kiri ada tombol volume dan SIM tray yang udah dedicated alias triple slot. Di kanan ada tombol power aja, di atas ada mic noise cancelling, dan di bawah ada 3,5 mm headphone jack, mikrofon, port USB-C, dan grill speaker. Oh ya, untuk speakernya HP ini masih mono ya. Secara desain Realme 9 masih bawa bahasa desain yang sama kayak Realme 9 series lainnya. Utamanya pada bagian kameranya ini, dimana ini kayak persis banget ya. Saya sendiri suka sih sama finishing matte di back covernya ini. Cuman entah kenapa meski udah pakai matte, tapi fingerprint tuh kadang masih suka nempel. Untungnya Realme itu nyediain casing bawaan, jadi nggak terlalu khawatir lah ya. Di bagian depan Realme bawa layar 6,4 inch Full HD Plus dengan panel Super AMOLED. Untuk refresh rate-nya udah cukup tinggi di angka 90 Hz. Tak lupa Realme juga ngasih kita Corning Gorilla Glass 5 buat HP ini. Spesifikasi yang bagus lah ya buat HP mid-range dengan harganya. Selain layar yang sudah Super AMOLED, Realme juga nggak lupa ngasih in-display fingerprint di HP ini. Zaman sekarang udah jarang banget sih rasanya HP mid-range bawa in-display fingerprint. Selain sebagai fingerprint, sensornya ini juga bisa buat heart rate monitor ya. Buat yang nanya apakah HP ini mendukung NFC, jawabannya enggak ya. Sayang banget sih menurut saya Realme nggak ngasih NFC buat HP ini. Buat kelengkapan sensornya udah cukup lengkap dengan gyroscope yang udah hardware ya tentunya. Sektor yang cukup menarik dari HP ini adalah chipsetnya. Realme 9 bawa chipset kekinian yang lagi banyak dipakai, yakni Snapdragon 680 yang masih 4G. Mungkin banyak yang bilang, ya sayang masih 4G, tapi menurut saya HP 4G pun masih dibutuhkan di tahun 2022. Melihat belum ratanya konektivitas 5G di Indonesia ya. Chipset 6 nm ini ditandem dengan memori yang udah lega, yakni RAM 8GB LPDDR4X dan juga storage 128GB UFS 2.2. Pas pertama kali saya nyalakan HP-nya, storage-nya itu kepake sekitar 18% atau sekitar 23 GB-an ya. Sisanya yang bisa dipakai itu ya sekitar 104 GB-an lah ya. Buat performanya chipset ini bisa kasih skor benchmark Antutu sekitar 291 ribuan. Dan untuk main PUBG bisa di settingan smooth high. Tapi menurut saya sebenarnya bisa chipset ini mendukung di smooth ultra ya. Mungkin menyusul aja via update software.
Untuk dukungan aktivitas pakai HP ini, Realme hadirkan baterai yang gede, yakni 5000 mAh dan juga 33 watt fast charging. Kombinasi yang mantap, udah oke banget sih buat harganya. Cuman saya belum bisa tes kecepatannya ya, nanti aja di video reviewnya. Salah satu yang diandelin Realme di HP ini adalah adanya 3 kamera belakang dengan sensor utama 108 megapiksel. Iya, 108 megapiksel kini udah murah ya guys. Thanks to Realme yang pakai sensor baru dari Samsung, yakni ISOCELL HM6. Sensor ini punya ukuran sensor yang cukup gede, mencapai 1/167 inch, dan juga udah mendukung 9-in-1 binning. Sensor ini juga didukung dengan sensor pelengkap seperti 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Di depan ada lensa 16 megapiksel. Buat hasil fotonya itu kayak gini ya. Di sektor video, karena limit dari chipsetnya, HP ini cuman bisa rekam di 1080p aja. Sayangnya pas saya buka UI kameranya, saya nggak nemu ada stabilizer buat videonya. Entah belum ada atau emang nggak ada ya. Cuman kalau beneran nggak ada ya agak disayangkan sih. So itu dia first impression saya tentang Realme 9. HP ini punya potensi menurut saya. Secara spek udah cukup menarik, tinggal berapa aja harganya. Semoga bisa di bawah 3 juta sih. Kalau segitu masih cukup menarik, tapi kalau harganya udah di atas 3 juta, rasanya user akan lebih tertarik ke Realme 9 Pro atau jagoan dari brand lain. Gimana menurut kalian tentang HP ini? Apakah ada yang perlu dibahas secara khusus di HP ini? Komen ya di bawah. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.